إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح أمة وجاهد في سبيله حق جهاده. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهدى إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat kasih sayang Allah, berkat hidayah petunjuk Allah, berkat inayah kesesuaian antara kehendak manusia dengan ketetapan Allah, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk menghadap kepada Allah melalui wasilah solat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Besar harapan kita kepada Allah dan kita sebagai manusia tidak pernah putus berharap akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita pada hari ini, ibadah kita pada bulan ini dan seluruh ibadah di kehidupan kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka aku akan mencintainya, dan jika dia mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita pada hari ini yang telah ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru adalah etos kerja seorang mukmin. Di tengah begitu banyaknya perubahan yang terjadi begitu cepat, di tengah krisis yang melanda bangsa ini, sesungguhnya Islam telah mengajarkan ajaran dan tuntunannya bagi terbentuknya pribadi dengan etos kerja yang produktif di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, kita bisa menyaksikan bagaimana para pendahulu agama kita yang telah mencontohkan kepada kita bahwasanya tidak mungkin orang Islam itu akan mendapatkan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala jika tanpa dibarengi dengan semangat beramal yang tinggi. Islam mengajarkan kepada umatnya agar selalu berusaha dan bekerja dengan sepenuh hati untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Sudah menjadi sunatullah di dunia bahwa kemakmuran itu hanya bisa didapat bagi mereka yang bekerja, yang memanfaatkan potensi dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard wabtaghu fi fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dan apabila solat telah selesai ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini
Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu menjadi orang yang beruntung. Di dalam ayat ini Allah ingin mengatakan kepada kaum muslimin yang menginginkan kemakmuran bahwasanya dia harus berusaha, dia harus bekerja dengan sepenuh hati, bekerja dengan penuh keikhlasan, bekerja dengan penuh tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui dari bangsa-bangsa yang maju di dunia, bahwasanya mereka memiliki etos kerja, semangat kerja yang tinggi. Oleh karenanya Allah menurunkan Al-Quran agar supaya menjadi pedoman kepada kita, agar kita berkomitmen dengan ajarannya, yaitu barang siapa yang bekerja secara unggul, secara terbaik, secara sungguh-sungguh, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Masyiral sidang Jumat rahimakumullah. Dalam menyikapi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat ini, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah mereka yang hanya menyibukkan dirinya untuk kepentingan akhiratnya dan mereka melupakan kehidupan dunianya. Golongan seperti ini adalah orang yang kerjanya hanya beribadah saja dan dia tidak mementingkan keluarganya, tidak mementingkan lingkungan dan masyarakatnya. Orang seperti ini adalah orang yang tidak berusaha, orang yang tidak bekerja, dan mereka hidup dari belas kasihan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian mengambil kayu lalu kalian memikulnya, maka itu lebih baik bagi kalian daripada kalian meminta kepada para tetangga kalian." Pada satu ketika ada 2 pemuda menghadap kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, kami ingin mengadukan perkara kami kepadamu ya Rasulullah. Di mana guru kami adalah orang yang kerjanya hanya beribadah siang dan malam." Lantas Rasulullah bertanya, "Siapakah yang memberi makan guru kalian?" Maka kedua pemuda tadi mengatakan, "Kami ya Rasulullah." Lalu Rasulullah mengatakan bahwasanya guru kalian tidak akan mendapatkan apa-apa, justru kalian mendapatkan pahalanya. Begitu juga dalam riwayat lain dikatakan, pada saat Salman Al-Farisi mendatangi kediaman Abu Darda dan Salman menjumpai istri Abu Darda, dan Salman bertanya kepada istri Abu Darda, "Di manakah Abu Darda?" Maka istrinya mengatakan bahwasanya Abu Darda sudah melupakan kehidupan dunianya dan dia hanya sibuk dengan kehidupan akhiratnya. Lantas Salman mendatangi Abu Darda dan mengatakan, "Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan." Bahwa ada hak Allah atas dirimu, ada hak untuk dirimu sendiri atas dirimu, dan ada hak keluargamu atas dirimu. Maka tunaikanlah masing-masing hak tersebut. Lantas kemudian Abu Darda menyampaikan apa yang dikatakan Salman kepadanya kepada Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya apa yang dikatakan Salman Al-Farisi adalah benar adanya. Masyiral sidang Jumat rahimakumullah. Zuhud bukanlah orang yang meninggalkan kehidupan dunianya untuk akhiratnya. Zuhud bukanlah orang yang kerjanya hanya beribadah dan melupakan kewajiban dunianya. Zuhud adalah orang yang menjadikan dunia sebagai sarana untuk akhiratnya. Zuhud adalah orang yang memiliki harta. Zuhud adalah orang yang bekerja tetapi dia tidak melalaikan kewajibannya kepada Allah. Seorang yang zuhud ketika sedang bekerja, lantas datang panggilan Allah untuk mengerjakan solat, maka dia berhenti dari bekerja dan kemudian dia mengerjakan solat. Dan setelah solat selesai, seorang zuhud akan kembali bekerja. Masyiral sidang Jumat rahimakumullah. Adapun golongan yang kedua, yaitu imam mereka yang hanya menyibukkan diri mereka untuk kehidupan dunianya dan melupakan kehidupan akhiratnya. Golongan yang seperti ini adalah golongan yang cinta dunia. Mereka hidup di dunia secara poya-poya dan mereka menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Mereka menjadikan dunia sebagai surganya dan melupakan kehidupan akhiratnya. Dan adapun golongan yang ketiga adalah mereka yang menyibukkan dirinya dengan akhiratnya
tetapi dia tidak melupakan kehidupan dunianya. Hendaknya kita bisa menjadi golongan yang ketiga ini, yaitu golongan yang bisa memadukan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya wazra'atul akhirah." Dunia ini adalah ladang. Dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam yang buahnya nanti akan kita petik di akhirat kelak. Dan juga Allah mengatakan di surat Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah apa yang Allah telah anugerahkan kepadamu kehidupan akhirat, dan janganlah kamu melupakan kenikmatan kehidupan duniawimu. Di ayat ini Allah ingin mengatakan bahawa tidak hanya kehidupan akhirat yang akan kita lalui, tetapi di kehidupan dunia pun ini kita harus berusaha, kita harus bekerja, kita harus mencari harta sebanyak-banyaknya yang akan kita gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita gunakan untuk menafkahi keluarga kita. Sebagaimana para nabi dan rasul terdahulu, Nabi Ayub adalah orang yang mempunyai bisnis perkebunan dan peternakan. Nabi Zakaria adalah orang yang ahli dalam bidang perkayuan, dan baginda Rasulullah adalah seorang pedagang yang ulung. Begitu juga dengan para tokoh-tokoh Islam sebelumnya. Yang kita kenal dengan Ibnu Khaldun adalah seorang ahli ibadah, sudah hafal 30 juz Al-Quran, dan beliau juga adalah seorang yang ahli dalam bidang sosial dan sejarah. Juga kita kenal dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang ahli ibadah, seorang ahli ibadah yang telah hafal Al-Quran, tetapi beliau juga adalah seorang khalifah pada zaman Bani Umayyah. Begitu juga dengan Ibnu Sina. Pada usia 5 tahun beliau sudah hafal Al-Quran, dan pada usia 17 tahun dia telah menyelesaikan kedoktorannya, dan sampai sekarang menjadi dasar ilmu kedoktoran. Masyaallah sidang Jumat rahimakumullah. Dengan demikian, untuk membangun kehidupan dunia kita ini, maka diperlukan keahlian dan kompetensi yang memadai agar apa yang ingin kita capai dapat tercapai secara optimal. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita mengenai etos kerja yang tinggi, di mana Rasulullah mengatakan, jika kalian ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka berusahalah kalian secara optimal di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Begitu juga dengan hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang mengerjakan solat subuh dan solat isya berjamaah di masjid, dan barang siapa yang mengetahui keutamaan solat subuh dan solat isya berjamaah di masjid, maka niscaya dia akan datang dalam keadaan merangkak. Dari hadis ini Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita bahawa ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan, ketika kita ingin mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan, maka diperlukan pengorbanan dan susah payah. Masyaallah sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai penutup, untuk mencapai etos kerja yang tinggi dari seorang muslim, hendaklah dia menjauhi sifat bermalas-malasan dan suka menunda-nunda pekerjaan. Sebagaimana yang dikatakan Allah di dalam surat Al-Insyirah, "Fa iza faraghta fansab." Dan apabila kamu telah selesai dari satu urusan, maka kerjakanlah urusan yang lain. Dan juga Rasulullah mengajarkan kita sebuah doa, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajli wal kasal." Ya Allah, aku berlindung darimu dari sikap gerisah dan kesedihan, dan aku berlindung darimu dari sikap-sikap lemah dan bermalas-malasan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.